Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita wawancara Bu berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Kita akan melakukan wawancara sebentar Ibu. Yang pertama itu Bu, bagaimana menurut Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang menyebabkan dilema etika atau Pernah kita lalui dan kita laksanakan, dan pengalaman yang telah lalu itu dilema-dilema yang kita rasakan atau kejadian yang di SMA Negeri Trawas ini. Alhamdulillah dapat kita selesaikan semua masalah dalam keadaan baik. Yang kedua itu Ibu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus dari keduanya itu yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan itu, bagaimana Ibu menjalankannya? Jadi kita ini kan di SMA ini kan ada struktur organisasi. Ada saya selaku kepala sekolah, ada wakakesiswaan, ada BK, ada wakahumas, ada wali kelas. Jadi segala sesuatunya kan harus dikomunikasikan. Seperti misalnya kejadian atau keadaan siswa yang kurang mampu yang kita tarik untuk bersekolah di lingkungan SMA Negeri Trawas. Kita lihat dulu background keluarganya. Background keluarganya, keadaan keluarganya, tempat tinggal jaraknya dari rumah ke sekolah, dan yang paling penting keinginan dari siswa itu untuk terus sekolah. Jadi itu yang paling penting. Walaupun kita taruh di sini, tapi kalau siswanya tidak mau dan tidak punya keinginan besar untuk sekolah, untuk maju, ya kita kan sia-sia. Jadi siswa pun juga kita lihat dulu background keluarganya, kejadian apa di keluarganya, dari keluarga yang bagaimana. Apalagi di siswa tersebut mempunyai kelebihan-kelebihan. Sayang kalau tidak kita membina anak yang punya kelebihan, apalagi masalah pandai mengaji, agama. Yang jelas kalau siswa itu agamanya baik, maka anak tersebut. Yang selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama melalui wali kelas Ibu? Kita lihat dulu perkembangan siswa ini. Misalnya anak ini tidak pernah datang ke sekolah lagi, permasalahannya apa? Kita tugaskan dulu dari tiket, berapa hari dia tidak masuk. Kita kembalikan ke wali kelas, dia mengadakan babysitting ke rumah siswa tersebut. Kenapa? Apa yang terjadi? Setelah kita mendapat gambaran dari keluarganya, permasalahan keluarganya, kita temuin siswa tersebut memang mau sekolah lagi atau tidak. Nah, jadi kita cari solusi. Kalau si siswa memang mau sekolah lagi, bagaimanapun setiap anak itu ya punya masa depan. Nah, sekarang kita bantu dia ini untuk mewujudkan masa depannya. Jangan karena problem keluarganya merusak masa depan anak. Adanya struktur absen dulu, terus Ya, dilihat dari awal. Nah, kita pelajari dari awal. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif itu saya rasa dengan mengadakan musyawarah, urun tembuk, enggak, koordinasi. Jadi itu yang paling penting. Koordinasi sama keluarganya, koordinasi sama wali kelas, koordinasi sama wakakesiswaan, wakahumas. Jadi kalau sudah nyambung semuanya, maka akan mudah untuk melakukan atau mengambil. Yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan
bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Setiap ada keputusan pasti ada tantangan. Iya. Nah, tantangan itu kita kembalikan lagi ke musyawarah tadi. Karena tidak semua, karena kita melibatkan masyarakat, ya enggak? Nah, jadi tidak semua masyarakat itu tahu akan aturan. Yang pertama. Yang kedua, masyarakat itu kadang-kadang menganggap bahwa dirinya terlalu pintar. Jadi apa yang kita sampaikan kadang-kadang itulah tadi kuncinya cuma komunikasi. Ya, betul sekali, Bu. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya ada jadwal, Ibu kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Saya ini orang yang tidak pernah memendam atau menunda suatu permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan, sebisanya secepatnya untuk diselesaikan. Jadi prosedur yang pertama itu tadi koordinasi. Koordinasi dengan wali kelas, koordinasi dengan guru piket, misalnya kalau misalnya berkenaan dengan etika siswa, memperpagar ini kesalahan-kesalahan kecil di sekolah, jadi guru piket, terus koordinasi dengan humas, kesiswaan. Jadi itu harus yang namanya permasalahan itu tidak boleh ditunda. Apakah ada seseorang, Bu, atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Namanya kita ini kan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan tentu ada wakil kepala sekolah, ada guru BK, ada wali kelas ya. Jadi semua itu harus kita dengar. Jadi tidak ada seseorang atau apa. Nah, cuma dari masukan-masukan itu kita ini kalau bisa kan satu untuk mempermudah, dua untuk menyelesaikan, yang ketiga Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? sepanjang perjalanan saya jadi kepala sekolah, apa yang sudah saya laksanakan, ya alhamdulillah ya berjalan dengan baik dan dapat menyelamatkan apa namanya itu masa depan anak-anak. Karena jangan kita kesalahan yang dilakukannya hanya ya kecil itu merusak masa depannya. Kita kasih kesempatan dia untuk memperbaiki ya kesalahannya untuk kehidupan. Assalamualaikum Pak Efrizal. Salam Bu. Maaf Pak mengganggu sebentar waktunya Pak. Saya akan melakukan kegiatan wawancara Pak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama saya lakukan, saya mengumpulkan dari berbagai macam sumber informasi dari beberapa elemen ya untuk dijadikan suatu dasar pemikiran untuk mengambilkan sebuah keputusan. Iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Yang pertama kita ya pada prinsipnya untuk mengedepankan nilai-nilai kebenaran tadi Ya. dengan cara memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Nah, Ya. jadi dari berbagai macam sumber informasi yang kita kumpulkan mulai dari guru bidang studi, siswa, wali kelas, bahkan sampai ke wakil kesiswaan, Ya. kita berembuk dan musyawarahkan sehingga terciptalah suatu hasil keputusan yang sifatnya tidak berpihak. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang sering dilakukan, ya, kita melibatkan seluruh komponen elemen stakeholder yang ada di sekolah, yang berkompeten di situ sehingga kumpullah suatu informasi-informasi yang bisa kita gunakan untuk mengambil suatu kesimpulan sehingga kesimpulan itu tidak
apa itu berat sebelah. Iya. Nah itu seimbang jadi. Melibatkan seluruh stakeholder Ya, yang ada di stakeholder yang sekolah, ada, Pak ya. ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif digunakan dalam mengambil ini kasus seperti yang Ibu tanyakan tadi. Ya. Ya, yang paling efektif sebenarnya ya kita jangan terlalu banyak apa itu menggali. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang saya anggap paling efektif itu dengan melibatkan semua komponen-komponen yang ada di sekolah, mulai dari siswa, apa itu guru, wali murid, untuk menggali informasi-informasi tentang apa persoalan-persoalan yang ada di sekolah tersebut. Iya. Nah, sehingga kita pada prinsipnya tidak salah mengambil suatu keputusan. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya tantangan itu hampir tidak ada kalau untuk di lingkungan sekolah. Ya. Namun karena ini apa itu sumbernya ini melibatkan wali murid, nah kadang wali murid ini kan berbagai macam apa itu latar belakang. Nah, jadi kan latar belakang yang saya maksudkan ini wali murid yang pemahamannya rendah. Iya. Sehingga mereka apa itu seolah-olah kita itu ingin menyudutkan dari pihak wali murid tersebut, padahal kita ingin mencari solusi biar semuanya tidak ada yang apa itu merasa. Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya itu bukan saya jadwalkan tapi sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Berdasarkan apa itu ajuan-ajuan dari wakil, Ya. siswaan atau ajuan-ajuan dari wali kelas, Ya. sehingga kasus-kasus yang sifatnya harus diambil keputusannya oleh kepala sekolah yang agak memberatkan mereka untuk mengambil suatu keputusan, nah maka mereka mengajukan, tapi sudah terjadwal. Nah, sehingga disepakati suatu hari yang akan ditemukan di situ, nah maka kami beremu yang melibatkan mulai dari siswa, wali siswa, apa itu wali kelas, Ya. wakil siswaan dan kepala sekolah di situ. Akhirnya kami bermusyawarah bermufakat mengambil suatu keputusan yang sifatnya tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, banyak. Ya, contohnya Bapak memiliki